Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, salam kepada Rasulullah. Yang mulia jamaah yang berhadir dalam masjid, juga para pendengar radio di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu dalam kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu bahwa beliau menceritakan tentang seorang yang berkhidmat kepada gurunya, yaitu Hatim Al-Asam. Gurunya bernama Syaqi Al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya, selama 30 tahun apa yang dia dapat? Maka muridnya menjawab ada 8 faedah. Yang dia dapat 8 faedah itu bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Adapun faedah yang pertama sudah kita baca kemarin. Faedah yang pertama. Sekarang faedah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatu saniyatu anni ra'aitu al khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa tayaqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fabadartu ila khilafi nafsi wa tasammartu li mujahadatiha wa man taba'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadat. Jadi faedah yang kedua, Hatim mengatakan bahwa aku melihat makhluk. Faedah yang kedua yang dia dapat selama 30 tahun beliau bersama gurunya. Yaitu faedah yang kedua, bahwa aku melihat mayoritas makhluk itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka pada kondisi yang sedang ada pada saat itu, dan mereka itu bersegera untuk mencapai keinginan itu, bersegera. Sehingga aku berpikir tentang sebuah ayat Allah, yaitu dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, dan ini memang fakta kita temukan, bahwa kebanyakan makhluk kita bahkan masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu. Nah, tanda petik di sini, ada footnote-nya. Nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarati bisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Berbicara nafsu, minimal itu ada 3 nafsu. Jadi
tiga itu sifatnya tiga, bukan dari nafsu. Nafsu itu pada akhirnya dia itu satu. Ini jangan kita bayangkan bagaikan lampu di persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ini kita melihat bahwa lampu itu satu. Lampu itu satu, tapi dia punya tiga warna. Tiga warna yang ada pada lampu itu dia berubah-ubah. Pada saat merah ya, merah dia dari merah berubah kuning, dari kuning menjadi hijau. Nah, jadi bukan ada tiga nafsu. Inilah yang kita ceritakan pada awal pertemuan. Berbicara tentang an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu. Ada satu lagi tuh. Ini apakah dia satu maknanya atau berbeda-beda? Al-qalbu, ar-ruhu, al-aqlu. Nafsu. Kalau kita maknai secara ya logatan, secara etimologi lah, bermanakan diri jiwa. Ya, nafsu kita, jiwa kita. Mengikuti jiwa kita, mengikuti nafsu kita. Pada saat ini bagaimana kondisi kita? Nah, inilah yang kemarin kita menyampaikan, orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya, sehingga dia tahu tupoksinya. Dan orang yang tidak bahagia, kita tidak mengatakan celaka, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengenal dirinya. Ini dirinya bahasanya apa? Nafsunya. Dia tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak tahu apa tupoksinya, apa tugasnya. Pada saat sekarang kondisi nafsu kita bagaimana? Apakah layak kita ikutin atau tidak? Ini antara nafsu dan Allah. Apakah sesuai, terkoneksi? Ya, kalau terkoneksi jelas. Terkoneksi secara baik antara nafsu kita dengan Allah, sehingga relevan apa yang diperintah oleh nafsu dengan yang diperintah oleh Allah. Atau dia berlawanan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi nafsu kita ini sedang bagaimana, apakah dia sedang hijau, sedang kuning, sedang merah, sehingga langsung kita mematuhi, mengikuti nafsu itu, ternyata perintah nafsu itu tidak sama dengan perintah Allah. Perintah Allah jangan pukul, perintah nafsu pukul. Nah, misalnya begitu. Perintah Allah, ayo ke masjid salat. Perintah Allah, alah kita habisinlah kopi sedikit lagi ya. Nah, nanti kan bisa juga kita salat. Nah, walaupun nggak jamaah. Nah, itu contohnya. Jadi tidak sesuai antara perintah nafsu dengan perintah Allah. Tapi kita nggak tahu, kita cuek aja, cuek, nggak mau berpikir saya sedang bagaimana. Makanya Al-Hatib ini mengatakan banyak, mayoritas daripada manusia, kalau kita berbicara konteks kekinian, bahwa ini kita masuk di dalamnya, kita banyak mengikuti nafsul ammarah. Nah, secara garis besar nafsul ammarah, nafsul lawamah, nanti baru ke hijau nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang baik. Nafsul ammarah ini lampu merahnya. Nafsul ammarah itu ya di belakangnya pasukan-pasukan setan.
Makanya kan komandan kita adalah hati. Al-qalbu sultanul a'dha. Hati itu raja anggota. Dia yang pertama kali perintah. Beberapa kali, entah 2 atau 3 kali yang lewat, kita mengatakan dari mata turun ke hati. Itu salah ucapannya. Sebenarnya dari hati perintah kepada kuwatul fikriyah di sini. Dia yang merembuk seorang. Baru datang perintah tangan, perintah ke kaki jalan, perintah ke mulut bicara, perintah telinga mendengar. Semuanya dasar dari hati. Nah, kalau hati ini kita hati yang syetani. Ini juga sudah kita pernah jelaskan, fil qalbi lummatani. Dalam hati itu ada 2 gerbang. Gerbang pertama dihuni oleh malaikat malaim. Malaikat. Gerbang kedua dihuni oleh setan khannas, kelompok yang bernama khannas. Ini partai-partai khannas di sini. Partai malaikat. Nah, apa yang kita lakukan tergantung siapa yang kuat di antara mereka. Apa kuat malaikat atau kuat setan? Kalau setannya yang kuat, kenapa kuat setan? Karena kita banyak kontribusinya kepada mereka. Kita banyak maksiat, kita enggak salat, banyak tidur malam, kita enggak bersedekah, kita banyak mengupat, gunjing orang, ada dendam, ada dengki. Sehingga dia setannya yang gemuk, malaikat-malaikatnya kalah. 3 itu oleh setan lalu malaikat. Sehingga tangan ini ya tangan setan, mulut ya mulut setan. Jadi maka tergantung di hati kita. Nah, ini ahum ini adalah nafsul ammarah. Dia tunduk, dia taat kepada ajakan ahum, segala nafsu mereka itu. Nah, ini. Dan mereka menyegerakan wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Dia menyegerakan kepada mempercepat hasil daripada apa yang diingini, sehingga dia menghalalkan semua cara. Nah, mereka itu misalnya mau jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Mau harta, dia menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Nah, semuanya dilakukan. Tidak peduli halal atau haram. Punya kedudukan. Mau kedudukan. Kalau bahasa kita naik sebagai pemimpin, gubernur, presiden, bupati, mau jadi legislatif dan bermacam-macam. Nah, maka kata hati, aku berpikir pada satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan tempat Tuhannya, maknanya di sini dia nanti takut di saat sampai di hadapan Allah, di saat dia dihisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan dihisab di yaumil qiyamah. Hasibu anfusakum dalam hadis qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Timbang kita pada hari kiamat. Takut. Orang-orang yang takut saat ditimbang pada hari kiamat.
Takut karena maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Sehingga dia wanhan nafsa anil hawa. Dia melawan hawa nafsunya. Melawan. Karena kalau hawa itu mailun nafsi ila muqtadiyati tab'i. Condong jiwa kita kepada kemauan tabiat. Tabiat kita misalnya kalau lapar kita makan. Nah, makan. Nah, itu tabiat, condong. Tetapi yang dilarang di sini adalah overnya, udah overacting, sudah melebihi daripada kebiasaan. Makannya itu di luar daripada cukup. Nah, hanapa itu kinin bagus. Lagi waktu buka puasa. Jadi ya kayak gunung selawah di piringnya. Nah, sehingga setelah makan jangankan salat taraweh, maghrib pun tidak sempat salat karena capek, ngantuk, banyak makan. Tuh. Nah, dia condong, hawa itu condong kepada tabiat jiwa. Maka tradisi para aulia-aulia itu dia melawan nafsu itu. Melawan nafsu itu daripada ikut kepadanya. Bagaimana juga yang diceritakan pada lalu, perang dia melawan nafsu, jihadun nafsi. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafsi. Nah, jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang takut nanti dihisab pada hari kiamat, maka dia melawan hawa nafsu. Keinginannya yang bertentangan dengan Allah dia lawan. Nah, ini pertempuran yang paling sulit ini. Perang yang paling payah, yang paling sulit. Inilah perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ada perang yang paling besar selain perang Badar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Di antaranya karena musuhnya tidak terdeteksi. Siapa nafsu? Yang mana nafsu yang harus kita lawan? Yang harus kita perang, dan bagaimana tekniknya kita berperang melawan hawa nafsu. Yang pertama, musuhnya harus terdeteksi. Setelah terdeteksi musuh, kita nanti perang bagaimana? Nah, ini yang sulit kan? Nah, jadi kata Asam Al-Hatib, beliau teringat kepada ayat itu, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita berperang melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa surga adalah tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi ini kalau kita mau perang melawan hawa nafsu, maka surga akan diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi keinginan tadi, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan, itu kita tinggalkan. Arti kita tinggalkan bagaimana? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Boleh, tetapi jangan dilatar belakangi oleh nafsu. Kita hari ini mencari kekayaan bukan karena nafsu. Karena kalau dengan nafsu, dia bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan menghalalkan segala cara. Oh, hari ini kita menjadi calon gubernur. Kita naik betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Sehingga menang dan kalah kita karena Allah.
maka akan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Allah. Kita mau legislatif karena Allah, kita mau jadi pemimpin yang lain karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena nafsul ammarah. Kalau nafsul ammarah tetap endingnya itu tidak baik. Karena nafsul ammarah dilatar belakangi oleh setan laknatullah. Ini khannas yang ada di dalam hati kita. Itu faedah yang kedua. Kemudian setelah dia memikirkan tentang ayat Allah itu, wa tayaqqantu annal qur'ana sadiqun, haqqun sadiqun. Saya yakin, kata Hatim, bahwa Al-Qur'an itu yang benar. Al-Qur'an itu yang benar. Nah, kalau Al-Qur'an yang benar, maka fa badartu ila khilafi nafsi, maka aku menyegerakan untuk melawan nafsu itu yang tadinya berlomba pada mencari harta, berlomba pada mencari jabatan dan hal-hal yang keduniawian lainnya. Tinggalkan. Saya mempercepat untuk melawan hawa nafsu. Wa tasammartu, tasammartu li mujahadatiha. Tasammartu bersiap sedia, mempersiapkan untuk melawan hawa nafsu. Yang itu dikatakan oleh juga Imam Al-Ghazali jihadul a'zam, perang yang besar, min mujahadati ahlil harbi, yang lebih besar daripada kita perang melawan kafir. Tajak Israel, tajak Palestina, kita ke Palestina perang dengan Israel, itu tidak besar, itu tidak sulit. Lebih sulit lagi kita perang melawan nafsu kita sendiri. Jihadul a'zam. Jihadul a'zam min mujahadati ahlil harbi. Gawat kan? Nah, maka aku mempersiapkan diri saya ini untuk perang melawan hawa nafsu. Wamat taba'tuha bihawa, kemudian melawan dan tidak ikut lagi kepada hawa nafsu, karena yakin bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah endingnya nanti khusranun mubin, rugi yang nyata. Maka melawan hawa nafsu hatta irtadat li ta'atillah, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah. Ridha, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berbicara ridha ini berbicara sabar, karena sabar itu adalah ar-ridha bi ahkamir rububiyyah. Kita senang pada apa yang diputuskan oleh Allah, yang sesuai dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah kita pada hari ini melawan hawa nafsu dalam kondisi yang sulit, dan itu baik pada hadapan Allah. Karena Allah juga keputusannya tidak baik. Misalnya Allah takdirkan kita menjadi pencuri, kita tidak boleh melawan takdir. Ma qadir yakun wa ma lam yaqdir lam yakun. Tetapi pencuri itu tidak baik pada Allah, dan itu tidak baik pada kita, karena endingnya itu ya bahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sanggup melawan hawa nafsu, dan ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang melawan hawa nafsu, sehingga wangkadat, tunduk nafsu itu di hadapan Allah. Kalau nafsu amarah kan ditanya, siapa kamu? Anta, ana. Ro, lung.
Berbeda dengan akal. Seandainya saya adalah makhluk, hamba yang kau ciptakan, engkaulah Allah, Tuhan kami. Kalau nafsu ya dia lawan. Anta, saya. Nah, itu nafsu. Ini kalau kita menyadari pada ayat tadi yang disampaikan oleh Hatim, amma man khafa maqama rabbih, ya, adalah takut pada saat dihisab nanti di yaumil kiamah, maka dia melawan hawa nafsu, karena fa innal jannata yal ma'wa, surga adalah tempatnya. Jadi hati mempersiap dirinya melawan hawa nafsu sehingga nafsu itu redha kepada aturan Allah dan dia menjadi taat dan patuh pada Allah, sekalipun pada awal-awalnya itu penuh dengan kesulitan, kepayahan. Karena ibaratnya kalau kita mencari surga adalah dia jalannya mendaki penuh dengan duri. Bayangkan, jalannya mendaki penuh dengan duri, berbatu lagi. Ini jalan menuju surga. Tapi kalau jalan menuju neraka dia turun. Nah, ibaratnya bermanis-manis dahulu, berpahit-pahit kemudian. Itu jalan ke neraka. Jalan ke surga bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mana yang kita pilih? Apa yang mendaki atau yang menurun? Nah, tergantung bagaimana jiwa kita. Karena nanti jalan ke surga itu kita endingnya akan kita mendapatkan sebuah kemanisan, sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Itu karena mujahadah itu akan menyampaikan seseorang kepada hakikat kemanusiaan dan akan menyampaikan ke puncak kerajaan. Ini mujahadah, perang melawan hawa nafsu akan sampai kita kepada puncak kebesaran. Tergantung kita mau lawan apa enggak, dan tidak banyak pemenangnya, tidak banyak pemenang. Artinya orang yang bisa menang dalam perang melawan nafsu hanya sedikit pilihan. Ibarat sebuah event pertandingan sepak bola, yang menang satu juara satu, satu juara dua, satu juara tiga, nggak banyak. Nah, apakah nanti kita masuk dalam daftar yang tidak banyak itu atau tidak? Tergantung sikap dan kontribusi kita sekarang. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hati itu mastur bidul matil ma'asi. Dikatakan dalam kitab ini juga, di dalam fa'inal quluba masturatun bidul matil ma'asi la yara syai'an min anwaril ghuyub. Hati kita kebanyakan itu tertutup dengan kegelapan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu bertambah nuktatus sauda, titik hitam di dalam hati kita. Ibarat sebuah lampu, kita mengerjakan maksiat maka lampu itu akan ada titik hitam. Semakin kita banyak mengerjakan maksiat, semakin banyak titik hitam pada lampu itu dan menjadikan cahaya lampu itu redup, gelap. Lalu la yara syai'an min anwaril ghuyub, tidak nampak pada kita cahaya-cahaya yang gaib milik Allah Ta'ala. Nampak cahaya. Karena dosa yang kita lakukan. Nah, tidak termotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak nampak Allah pada kita, tidak nampak kebesaran Allah pada kita. Lalu kalau kita mau untuk kita menampak Allah dan condong hati kepada Allah, hilangkan nuktatus sauda, noda-noda hitam dalam hati kita. Ini jalan untuk
kita melawan hawa nafsu. Dan inilah para pendengar di mana saja berada, faedah yang kedua daripada 8 faedah yang didapatkan oleh Imam Al-Hatim dalam berkhidmat gurunya selama 30 tahun. Dan 8 faedah ini akan membentuk kita menjadi manusia yang sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Terima kasih Gibraltar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.